Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Trisio Pizalita, NIM 1948-2010-54, Prodi Farmasi, Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi. Adapun definisi hipertensi yaitu yang biasanya disebut tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal yaitu lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Kita lihat pada gambar berikut adalah skema dari patofisiologi hipertensi. Ada 6 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor yang pertama yaitu asupan garam yang berlebihan, di mana asupan garam yang berlebihan ini akan menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dari hormon natriuretik yang secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah. Faktor yang kedua yaitu jumlah nefron berkurang. Jumlah nefron yang berkurang ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan permukaan filtrasi dan juga retensi natrium ginjal, sehingga dapat menyebabkan volume cairan meningkat. Kemudian faktor yang ketiga yaitu stres. Adapun 3 hal yang memicu naiknya tekanan darah akibat stres. Yang pertama, penurunan permukaan filtrasi. 2, aktivitas yang berlebihan. 3, renin-angiotensin berlebihan. Kemudian faktor yang keempat yaitu perubahan genetis. Perubahan genetis ini menyebabkan terjadinya perubahan membran sel serta konstriksi fungsional dan juga hipertrofi struktural. Kemudian faktor yang kelima yaitu obesitas atau kelebihan berat badan yang dapat menyebabkan hiperinsulinemia atau kondisi di mana tingginya kadar insulin pada tubuh dan juga hipertrofi struktural. Adapun faktor yang terakhir yaitu bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel ini dapat menyebabkan terjadinya hipertrofi struktural. Nah, dari semua faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi, dapat kita simpulkan bahwa tekanan darah sama dengan curah jantung dikali dengan tahanan perifer. Hipertensi ini dapat terjadi karena peningkatan dari curah jantung atau peningkatan dari tahan perifer, sehingga terjadilah yang namanya otoregulasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem renin-angiotensin. Berikut gambarnya. Nah, kita lihat pada gambar di sini yang harus kita ketahui, renin adalah enzim yang disekresikan ke dalam darah dari sel-sel khusus yang mengelilingi arteriol di pintu masuk glomerulus ginjal. Renin berfungsi sebagai katalis yang merubah protein plasma angiotensinogen menjadi dekapeptida yang disebut angiotensin 1. Enzim ACE kemudian mengubah angiotensin 1 menjadi oktapeptida yang disebut angiotensin 2. Angiotensin 2 di sini bekerja melalui reseptor di kelenjar adrenal yang berfungsi untuk merangsang sekresi dari aldosteron. Aldosteron di sini menstimulasi garam dan air oleh ginjal disertai juga dengan penyempitan arteri kecil yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pelafalan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.